Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nur. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Berjumpa dengan saya Ibu Umasi, SPD CGP Angkatan 8 dari SDN Salap Kabupaten Subang. Saya ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Ibu Nur Apriana SPD sama dari SDN Negeri Salap. Beliau menjabat sebagai guru wali kelas 2. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa dalam percakapan praobservasi. Gimana Bu Nur, kapan observasi dilaksanakan? Insya Allah 10 ya. Saya sudah melihat jadwal Ibu Nur. Tanggal 10 akan dilaksanakan observasi. Hari ini kita akan lakukan praobservasi. Saya akan amati ketika Ibu mengajar di kelas Ibu. Tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Mudah-mudahan pembelajarannya akan lebih baik lagi. Kemudian dapat memberikan yang terbaik bagi siswa dan siswi Ibu di kelas ya. Begini Bu, ada beberapa pertanyaan ya sebelum saya lanjutkan ke observasi ntar tanggal 10 ya Oktober 2023. Kemarin saya mendengar curhatan dari Ibu ya, ingin meningkatkan bentuk pembelajaran, langkah-langkah ke depan. Perbaikan apa saja yang akan Ibu lakukan, kemudian strategi, terus area pengembangannya seperti apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada supervisi tersebut. Terima kasih. Saya jawab. Insya Allah yang nanti akan saya lakukan pada saat kegiatan observasi yang nanti awasi saya ya, di dalam kelas. Mungkin pas pada waktu itu tanggal 10 kebetulan saya masuk ke pembelajaran tentang matematika, pelajaran matematika. Kebetulan di sana saya memasukkan tujuan pembelajarannya itu tentang membedakan garis lurus dan kurva atau garis lengkung pada benda-benda konkret. Terus menggali bentuk garis lurus, terus mampu menyusun dan mengurai bangun datar. Itu tujuan pembelajarannya ya. Nah, untuk area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dalam supervisi kali ini? Insya Allah area pengembangan yang nanti hendak dicapai pada pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan di observasi donasi, yaitu pertama memetakan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kemudian mengembangkan media ajar yang dapat dikembangkan oleh peserta didik. Iya, dengan tadi ya memetakan mana persegi, mana segitiga dan yang lainnya ya. Berarti ada dua ranah ya yang akan dikembangkan oleh Ibu ya. Mudah-mudahan itu tercapai. Kemudian strategi apa yang Ibu persiapkan dalam supervisi tersebut? Strategi yang akan saya siapkan yang pertama yaitu menyusun RPP. Iya betul. Yang biasa saya gunakan yang sudah berlaku nanti. Iya betul. Kemudian membuat media ajar dari karton. Media ajarnya berbentuk bangun datar. Bangun datar gambar dong ya. Nah,
Saya gunting bentuk bangun Bentuk bangun datar, datar. kemudian saya tempel dari atas karton. Oh, kreatif juga ya guru kelas 2 mah. Terus Harus karena media ajar itu kadang membuat anak semangat, lebih tertarik lagi. tertarik melihat gambar, apalagi bentuk bangun datarnya itu warna-warni, Bu. Oh iya. Jadi anak semangat. Itu yang warna merah, Bu, itu segitiga. Itu yang bentuk segitiga, yang bentuk persegi itu warnanya hitam. Oh Jadi, gitu. tidak hanya saya membuat bentuk bangun datar saja, tapi saya juga membuat daya tarik siswa untuk lebih semangat lagi karena melihat bentuk bangun datarnya berwarna-warni. Berarti sudah dipersiapkan dong dari sekarang Alhamdulillah ya. sudah. Alhamdulillah ya. Nah, tadi untuk yang pertama ya dari pengembangan ya, memetakan siswa gitu. Nah, apabila ini ya ada siswa yang mempunyai kelebihan, mungkin tidak mau diam atau bagaimana, atau tidak tercapai tujuan pembelajarannya, ibu akan melakukan apa? Nah, kebetulan memang ada di kelas saya, dan tapi alhamdulillah anak yang mempunyai kelebihan itu memang lebih dari yang lain. Oh iya. Pertama, dia lebih cepat menanggapi apa yang sudah saya terangkan di depan. Iya. Terus saya pancing dia untuk bertanya ke saya, Terus mengemukakan pendapat. ya, apa yang ada di dalam pikiran dia, seorang siswa itu terkait dengan pemetaan gambar yang sudah saya perlihatkan di papan tulis. Jadi yang sudah pelajaran sebelumnya pun alhamdulillah dia selalu tertarik dan selalu saya memancing anak tersebut untuk membuat pertanyaan kepada saya. Akhirnya di sana terjadilah tanya jawab antara saya dengan siswa. Berarti kolaborasi antara Ibu Nur dengan siswa akan terlihat lebih aktif ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, untuk percakapan praobservasi ini mungkin tidak panjang lebar ya Ibu Nur. Mudah-mudahan waktu pelaksanaan observasinya berjalan dengan lancar. Saya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Coba kita belajar visualnya oleh Alvan. Anak soleh. Ibu absen dulu ya. Alvandra, Alfred, Bisma, Bima, Dava sakit ya Dava. Linda, Fadri, Gumita, Gila, Muhammad
Enggak, iki. Enggak. Apa judulnya bertiga? Bentuk di sekitar kita. Apa saja bentuk di sekitar kita? Segi empat. Apa itu segi empat? Mana? Bendanya mana? Yang mana segi empat? Ini apa? Tulis buku. Buku juga ini bentuknya segi. Segi empat. Ada lagi di ruangan ini yang berbentuk bangun datar. Ada. Kipas angin bentuknya apa? Bentuknya apa bangun datarnya? Ini. Bentuk di sekitar kita itu banyak. Nah, salah satunya yaitu bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis. Ya, garis lurus dan garis lengkung. Nah, ibu mau tanya nih, garis lurus itu disebut apa? Garis lurus itu disebut apa? Kalau garis lengkung, sekarang contoh garis lurus. Ada gambar di depan. Ya, ini nama bangun persegi empat. Jalan tiga. Garis lengkung atau disebut juga pintar. Sekarang ibu mau kalian mengingatkan tentang bangun datar yang ada di sekitar kita. Contohnya di sekitar rumah kita ada apa saja di rumah kita? Ya, ada apa di rumah? Jam apa? Sini dulu. Boleh, tapi sama sekitar kita. Itu termasuk segi gambar garis lurus dua garis bangun datar, garis lengkung dua. Yang mana bebas? Bebas. Yang mana saja mau segitiga boleh, mau jangan boleh. Yang penting yang memiliki garis lurus dua, garis lengkung dua ya. Ini dua, ini dua. Silakan. Pakai garis dong biar lurus. Tadi sudah juga garis lurus. Jadi kalian menggambarnya harus lurus. Menggunakan penggaris. Apakah peralatannya semua sudah siap? Sudah kan? Penggaris sudah punya masing-masing. Pensil, hapus. Iya. Dua. Bangun datar dari dua, ini dua. Sudah selesai, sudah menyiapkannya. Nah, setelah kalian bisa mengelompokkan bangun datar, apa saja yang ingin kalian tanyakan tentang bangun datar segi banyak dan bukan segi banyak? Ada yang mau tanyakan nggak? Apa? Kenapa segi banyak ada sudutnya? Kenapa segi banyak ada sudutnya? Terus ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Talita? Ada yang mau bertanyakan nggak? Kenapa lingkaran bulat? Bisma, udah satu dulu. Bisma, kenapa segi banyak memiliki sudut? Kenapa ya segi banyak memiliki sudut? Karena kalau segi banyak tidak ada sudutnya, maka tidak akan membentuk persegi. Terus kata Talita, kenapa lingkaran
Ini bangun datarnya disebut dengan lingkaran. Nah, belajar mata pelajaran matematika, materinya cukup di sini dan kalian sudah ada yang ditanyakan. Sekarang kalian mengerjakan LKPD. Itu LKPD lembar kerja peserta didik. Ibu ingin kalian mengerjakan bangun datar yang di depan ini, ya, dan kalian uraikan. Kalian menguraikan bangun datar. Contohnya, lihat ke depan. Nih, lihat ke depan. Iya, kayak materi kemarin ya, masih ingat? Ini misalkan berbentuk oval. Nih, oval nih. Kalian uraikan. Jadi bagaimana? Bulatnya ada dua, bulat berarti setengah lingkaran ya. Satu lagi tiga. Apabila disatukan akan menjadi oval. Kalian uraikan akan menjadi seperti di bawah. Bisa? Mengerti? Ibu kasih LKPD masing-masing. Kalian mengisinya. Dikasih nama saya. Dikasih namanya. Ayo siapa lagi yang sudah? Ibu Bisma yang sudah. Jadi panggil. Boleh di sini duduk yang rapi. Nah, yang ke depan semuanya. Yang ke depan. Nah, dari materi ini, apa yang kalian ingat tentang benda di sekitar kita? Tadi Ibu bahas apa saja? Bahas apa saja? Tentang ulang tahun, jam dinding. Nah, apa? Foto berbentuk apa itu? Persegi. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa yang berbentuk persegi itu memiliki sisi dan bangun datar yang berbentuk persegi memiliki sisi dan lalu apabila bentuk lingkaran disebut juga garis kurva atau garis lingkar. Materi selanjutnya saja nanti akan membahas tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang itu sama seperti datar, cuma ada ruangannya. Nanti materi selanjutnya kita akan membahas tentang bangun ruang. Materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Silakan bukunya bereskan ke dalam tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pasca observasi dengan saya Ibu Umasi SPD CGP Angkatan 8 dari SDN Salep dan teman sejawat saya Ibu Nur Apriana SPD sama dari SDN Negeri Salep, juga Bapak Aji Susanto dari PP saya. Alhamdulillah ya Bu, Pak, hari ini kita dapat bertemu kembali dengan
pembicaraan kita untuk praobservasi. Kemarin di tanggal berapa ya Bu? Waktu kita observasi? Minggu kemarin Tanggal 10 Oktober iya, 10 ya. Oktober. Iya, tanggal 10 Oktober di jam kedua ya. Kebetulan di kelas 2 kan di 2 season ya. Nah, alhamdulillah kemarin observasinya lancar juga, dan alhamdulillah kegiatan mengajarnya juga sangat berhasil menurut saya. Terima kasih. Pada season praobservasi ini sesi curhat aja kita ya. Bagaimana perasaan ibu terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan pada tanggal 10 kemarin? Alhamdulillah, terima kasih telah mempercayai saya sebagai rekan sejawat. Nah, kebetulan kemarin saya observasi, perasaan saya senang karena saya observasi itu tidak kaget atau tidak terpaksa. Karena observasi saya udah biasa, Bu. Kebetulan kepala sekolah saya selalu observasi setiap per semester, per tahun. Alhamdulillah, jadi ketika ibu observasi saya seperti biasa ngajar sehari-hari. Ya, tidak ada tegang, tidak ada gugup, tidak. Alhamdulillah, makanya dalam pembelajaran kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya, begitu juga dengan anak-anaknya ya. Ya, Saya lihat mereka aktif. antusias gitu dengan media pembelajaran yang ibu berikan juga. Karena mereka sama saya sudah sehati, Bu. Sehati ya. Iya. Kata saya A, mereka jawab A. Nah, Begitu, Pak. Alhamdulillah. waktu sebelum observasi ibu menginginkan ada pengembangan ya di ranah yang ibu ingin kembangkan, yaitu di bagian ini kalau tidak salah ya, memetakan pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa ya. Kemudian mengembangkan media ajar yang dapat dikembangkan pada siswa supaya siswa itu lebih aktif dan terpenuhi semua kebutuhan siswa. Boleh Ibu ceritakan area pengembangan yang Ibu lakukan waktu observasi tersebut? Apakah sudah terpenuhi atau belum terpenuhi? Nah, terima kasih. Mengenai karakteristik peserta didik ya, dalam berbagai aspek menjadi satu acuan dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi, sehingga sesuai dengan perkembangan peserta didik. Berdasarkan pemahaman tersebut, saya perlu bekerja keras Betul. dan kreatif untuk mengeksplorasi berbagai upaya baik dalam bentuk media, bahan ajar, dan metode pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik secara tepat Iya. dan kreatif sehingga sesuai dengan perkembangan mereka, termasuk gaya belajarnya. Iya betul, ada kinestetiknya ya Kak, saya kemarin lihat gitu. Kemudian menggunakan media pembelajarannya, Memancing anak memancing untuk anak bertanya. untuk bertanya. Media pembelajarannya waktu itu Ibu menggunakan apa Bu? Karton, membuat bangun datar. Bangun datar ya. Saya tempelkan di depan papan tulis, tempelkan di karton, lalu kalau tempel di papan tulis, kemudian anak mengamati bangun datar yang ada di depan. Iya. Dari TP, dari tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai, apakah sudah terlampaui atau gimana Bu menurut Ibu? Dalam tujuan pembelajaran, alhamdulillah kemarin saya merasa siswa sudah menguasai Menguasai ya materi materi. Khususnya kemarin saya memberi materi tentang bangun datar, dari definisi bangun datar, garis lurus atau garis lengkung. Saya tanya kepada mereka, alhamdulillah mereka dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Iya betul. Secara keseluruhan atau hanya berapa persen dari mereka yang menguasai materi tersebut? Di situ kendala saya, karena saya punya peserta didik belum 100%, semuanya intinya dapat
menyerap materi dari saya secara keseluruhan. Ada salah satu peserta didik, ada beberapa lah peserta didik yang mesti saya dekati. Iya betul. Saya harus mendatangi bangkunya, cara mendekati dia, terus memberikan penjelasan yang benar-benar jelas. Iya betul. Baru mereka mengerti. Iya, namanya juga anak-anak. Iya, ya. betul. Nah, strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk memperbaiki pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Strategi saya yang pertama ya Bu, khususnya pelajaran matematika. Iya betul. Nah, karena kan di sini bukan hanya kelas rendah ya Bu, Iya, kelas betul. 2. Pelajaran matematika itu emang lumayan sulit. Uh-uh. Apalagi dengan materi pembelajaran tahun ajaran sekarang ini, kurikulum merdeka, Iya. sangat, menurut saya Bu, sangat tinggi lah untuk kelas 2. Iya betul. Karena di sana mereka harus mengetahui apa itu bangun datar, bagaimana bentuknya bangun datar, dan selanjutnya akan masuk ke bangun ruang. Iya. Sedangkan waktu saya dulu SD ya Bu, bangun ruang itu di kelas 6 Bu. Sekarang mah kelas 2 udah belajar bangun ruang, Iya, udah bangun betul. datar. Mereka harus tahu sisi bangun datar ini tuh ada berapa, Iya, sudutnya betul. ada berapa. Sedangkan dulu waktu kelas 2 SD saya belum ke sana Bu. Makanya saya kadang bagaimana ini caranya nih, strategi apa ya yang harus saya tanamkan, yang harus saya berikan sama anak-anak di kelas 2 sekarang ini, karena ke bawah zaman itu kan kita. Iya betul. Jadi anak kebanyakan kan bukan hanya memegang buku Bu. Iya, Sekarang betul. itu mereka hanya banyak memegang gadget. HP. Nah, sehingga juga, ya. udah mah kita materi pembelajarannya tinggi. Ha-ha. Nah, terus ada lagi kendalanya itu gadget. Iya. Sehingga anak tidak terlalu fokus di rumah belajar di buku pelajarannya. Di buku pelajaran. Jadi strategi saya sekarang tidak hanya di sekolah saya memberikan pelajaran ke anak-anak. Iya. Kadang saya diulangi lagi lewat buku penghubung. Apabila Oke. buku penghubung orang tua Bu. Buku penghubung orang Apabila tua. siswa tersebut emang belum mencapai, Oh. belum bisa menguasai, Iya. udah berulang-ulang saya kasih materi, saya kasih penjelasan tetap belum mengerti. Nah, akhirnya saya menggunakan Buku penghubung. Ya. Iya. Iya. Bunda sebetulnya buku penghubung adalah salah satu mungkin ya strategi Ibu Iya. dari tadi memunculkan beberapa ide seperti media pembelajaran, menambah lagi medianya seperti apa, entar mah bukan hanya berbentuk gambar gitu ya, mungkin dengan penambahan yang lainnya lagi ya Bu. Cukup bagus menurut saya. Nah, ini untuk endingnya ya, kapan rencana tersebut akan Ibu laksanakan? Strategi saya melalui buku penghubung, Betul alhamdulillah. sekali. Kalau strategi saya melalui buku penghubung sudah lama Bu di sekolah saya. Tidak hanya tentang materi pembelajaran, kebetulan di sekolah saya itu tentang perilaku siswa sehari-hari. Apabila ada yang melanggar aturan, maka kita menggunakan buku penghubung. Iya, Satu betul. kali anak dikasih peringatan, 2 kali, 3 kali tetap tidak, maka buku penghubung itu fungsinya untuk Iya. menghubungkan komunikasi guru dengan orang tua Iya, murid. betul. Membangun match komunikasinya lebih erat lagi ya. Oke. Kebetulan Bu, strategi semua sudah saya laksanakan. Cuman Iya. sekarang tinggal menunggu hasilnya, bagaimana orang tua menanggapi tentang isi buku penghubung tersebut. Dan alhamdulillah memang orang tua semuanya menerimanya. Oke. dengan baik. Untuk pelajaran matematika berikutnya itu kapan, Bunda? Kebetulan matematika setiap hari Kamis Bu. Setiap hari Kamis ya, insya Allah kedepannya saya ingin melihat lagi ya bagaimana Silakan. Mangga ditunggu di kelas. Nah, bagaimana Pak Haji, kira-kira tanggapan Pak Haji dari pelaksanaan pra-observasi ini? Terima kasih atas waktunya Bu Nancy dan Ibu Nur. Kaitannya dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan, saya sangat mengapresiasi karena apa yang tadi dilakukan oleh Ibu Umasi sebagai CGP, sebetulnya Ibu Nur belum memahami bahwa Ibu Nur itu sedang di coaching. Nah, teknik coaching yang dilakukan oleh
Ibu Umasi itu saya rasa sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan alurnya, tahapannya, yang mana tahapannya itu sudah dilaksanakan dengan cukup menurut saya cukup runsut. Dan yang kedua, terlihat komunikasi antara Ibu Nur dengan Ibu Umasi ini sudah sangat erat sekali, sangat dekat, sehingga kegiatan komunikasi ini memang sebetulnya sudah terlihat terjalin chemistry yang sangat kuat, sehingga untuk kegiatan komunikasi ataupun melakukan observasi berikutnya itu akan sangat mudah dan lancar. Itu saja mungkin tanggapan yang ingin saya sampaikan, Bu Masi. Mohon maaf kalau misalkan ada tanggapan saya yang kurang berkenan. Saya yang mohon minta maaf Pak, mungkin kita nggak tahu ya bagaimana ke depan gitu, cuma kita mengikuti alurnya aja deh gitu. Kita sambil belajar, sama ini juga calon CGP ya di tahun ini, mohon doanya Pak Haji ya. Semoga kita bisa bertemu. Amin lah, ada CGP lain gitu di belakang kita ya. Begitu saja mungkin pertemuan dari praobservasi. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.